sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Koordinator KKN Kelompok 24 kepada Bapak Suyoko, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng Ibu Lena Indriana yang kula hormati, dumateng Bapak Arif Cahyo dan Ibu Fauziah yang kula hormati, dumateng ibu-ibu Fatayat muslimat. Ini Fatayat apa muslimat? Fatayat, alhamdulillah kompak. Yang kula hormati, dumateng teman-teman KKN Kelompok 24 Ibu Jenegoro yang kami banggakan. Alhamdulillah kita ngaturakan puji syukur untuk dalam Allah Subhanahu wa taala. Dalam menapa yang setengah siang punika kita masih dipun paringi Allah kesehatan, keselamatan, hidayah lan inayah sehingga saged rawuh wonten ing bali dusun kanthi ridho Allah. Shalawat salam aturaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dumateng kita sedaya. Dan alhamdulillah dumateng ibu-ibu Fatayat saged kepanggihan wonten ing bali dusun Ngantru. Sampun kenal kula nggih? Alhamdulillah terkenal Mbak Fat. Sekarang ya iki bojone Mbak Fat. Fatayat. Alhamdulillah Bapak sekalian kula hormati, panjenengan sampun rawuh kita aturaken matur sembaron atas rawuh panjenengan sedaya. Pilih anggenipun peparing palenggahan lan pasugatan ingkang trasila nyumpang wonten ing sakata-kataipun. Lan wabil khusus dumateng Bu Nilna dan Pak Arif, selamat datang dan dusun Ngantru. Alhamdulillah saged rawuh wonten ing dusun Ngantru menika. Kita kanca-kanca KKN Kelompok 24 kita arahkan untuk bersama-sama di sini, dan kebetulan kalau dipercaya ketua kelompok teman-teman, jadi teman-teman kita niki enten 16 pulau niki yang paling nom Bu, kelahiran tahun 96, jadi diwali, jadi paling nom karena kanca-kanca niki paling nom dulu. Kanca-kanca niki sak anakku kabeh umur-umuran. Jadi alhamdulillah saged rawuh mriki mangke duduk dijak sareng-sareng tukar kawruh, tukar ilmu. Mudah-mudahan nanti setelah kundur saking dusun dari dusun menika saged punya angan-angan untuk mengembangkan kreativitas ibu-ibu Fatayat. Tinimbangane omah nganggur, kok sekelane mung HP karo delok TV, sapa ngerti tangane karo utek-utek apa-apa gawe kegiatan sing ngasilno rezeki. Niki dipaparkan ada secang iki jajane nang alas kathah. Niki nek boten diinovasi mungkin boten ngertos manfaatipun. Kula menika kula suwun keikhlasan dumateng ibu-ibu Fatayat untuk nderekaken acara ing siang punika ngantos paripurna. Mugi-mugi ilmu ingkang dipun paparaken saking Ibu Nelna saged manfaat, saged mufakati, saged barokahi dumateng kita sedaya sehingga kita punya usaha utawa kegiatan sing ngasilno duit. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman KKN ini juga punya inisiatif, mudah-mudahan akan dibuatkan suatu media. Nek zamane saiki bakul niku ora disunggi tok, bakul gedhog disunggi yo tuku gedhoge lagi mandek. Nek saiki ora usah nyunggi,
tampang nanging duduk manis nang omah niku pun enten pesanan. Niki diantarane menika ini secange cah ngantru niki kita inovatif kita inovasikan. Alhamdulillah niki lagi jajal ini wis itu pesanan deh. Sudah ada 20 lebih pesanan bungkus seperti ini. Dan ini hanya modal suatu wujud kayu nih manfaat ini kalau kita budidayakan kita akan berkembang dengan baik. Alhamdulillah sudah ada pesanan, belum beberapa hari ini masih untuk pesanan di betul sak bungkus ini 3.000. Padahal mau ngene tok kemas plastiknya kayak tulisan sing ketok keren, wis ngasilno sak bungkus 3.000. Padahal ini modelnya niku orang nanti 2.000, 1.500. Wong kayu niki golek 16. Jadi manfaat mulake insyaallah akan diberikan wawasan, diberikan pengalaman, ilmu oleh dunia. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Dan itu saja, kami terima kasih. Kami sampaikan sekali lagi dumateng ibu-ibu ingkang sampun pinaraan sak wontenipun menika. Ya mungkin ada turun sekarang ya kalau wedani. Karena berhubung kangge teng dusun ngantru nggih alhamdulillah lasahan menika ingkang sae wonten ing menika wekdal. Makaten lan kula pangapunten dumateng teman-teman rencang-rencang kanca KKN mbok pilih tingkah laku wirang sepuh sita teng dalan temu jenengan ora wawuh ora sapa niku mboten berarti mboten wawuh, mungkin urung kenal, urung mungkin grogi, sungkan, dan ini nyuwun pangapunten ngasah kathah-kathahipun. Kanggo bilih mangke kepanggih kula ya pun kenal yo. Aku ki nggih mboten ngertos jenengan, mungkin jenengan ngertos kula. Iki sing hafal, iki sing kudu ngapal. Mbak Sutini sing paling hafal lho. Sering sekarang. Dan itu mugi-mugi teman-teman menika ingkang wonten ngantru menika kirang trapsila tingkah laku pun pangapunten ingkang sakatah-katahipun. Mekaten ingkang saged kula aturaken bebilih anggenipun kawula matur kirang prayogi nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suyoko atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya sambutan yang kedua oleh dosen pembimbing lapangan dumateng Bapak Eko Aris Cahyono MEK disumenggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ingkang tansah kula hormati ibu-ibu peserta entrepreneur mriku wonten saking ibu-ibu Fatayat, ibu-ibu PKK, mbak-mbak Karang Taruna, mbok menawi lan sak linturipun ingkang boten saged dalam sebat setunggal-setunggal ingkang tansah kula hormati Pak Suyoko selaku ketua KKN menika nyuwun sewu peserta KKN ananging nek kalih kula nyuwun sewu Bu tasih enem Pak Yoko wali ayah wali eling pun ingkang tansah kula hormati Ibu pemateri nggih menika Ibu Nilna Indriana saking Unu Sunan Giri Bojonegoro ingkang dalemipun Ngasem Bojonegoro. Ingkang tansah kula hormati lan kula banggaaken sedaya rencang-rencang KKN 24 Desa Sekaran dan Dusun Ngantru Kecamatan Kasiman. Monggo ibu-ibu sedaya sepindah kita unjukaken raos syukur
syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ing siang menika kula panjenengan tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan. Salah setunggalipun nggih nikmat sehat sehingga kita panjenengan sedaya saged makempal ing bale dusun Ngantru ing mangke insyaallah badhe wonten pelatihan entrepreneur. Napa to entrepreneur? Bahasa kerene niku entrepreneur. Aslinya ya pelatihan bagaimana produk yang kita punya niki saged terjual, saged diminati oleh konsumen. Aslinya nggih menika. Nomor kali pun sholawat dan salam monggo kita aturakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti aku mendapatkan syafaat dan yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kata kula hormati sepindah nyun sewu keparing matur Ibu dalam mewakili teman-teman PKL 24 ngaturaken matur nuwun sanget panjenengan sampun kersa rawuh. Janjane menika jenengan wancine teng Sabin nggih, teng Sabin tapi alhamdulillah kersa meluangkan waktu teng bale dusun nggih menika kagem sinau sareng kula nggih tasih sinau rencang-rencang nggih tasih sinau sareng-sareng sinau kalih Bu Nilna Indriana nyun sewu Bu Indriana mangke insyaallah kagem napa pelatihan entrepreneur mugi-mugi rawe panjenengan sedaya dicatet amil kesayan lan mugi-mugi saged manfaati kagem kula panjenengan sedaya ngeten. Nomor kalipun nyun sewu Bu niki salah setunggale program KKN. Dados KKN temriki kalau wingi cerita kalih kula, Pak, ternyata teng Ngantru niku SDA-nya sumber daya alamnya luar biasa. Niki nek ngantos saged bumi masuk nopo YouTube, masuk IG, masuk medsos, wah luar biasa. Mungkin orang Jakarta akan berbondong-bondong untuk menuju ke Ngantru. Saestu niku. Amargi niki dereng di branding wonten SPR. Wonten kula mulai masuk napa pundi Mbak Romo kalih kala wingi medal wono niku luar biasa. Ternyata kanan kiri banyak jagung. Hanya saja jagungnya dipreteli gitu, dipreteli bar disade angsal pikanto arto dereng nate didamel sesuatu yang wah. Alasannya nopo angel-angel Pak kesuwen sempetnya ngerpayu engko ditandur meneh oleh duit beres. Padahal niku sakjane nyun sewu bisa lebih dari itu. Kemudian potensi ini lho kagem off-road iki. Jalan-jalan yang motor iki lho. Ini kan luar biasa nih mulai menawi saking putih sekarang medal wono didamel sing view-nya. View ini ngopo nek bahasane view. Pemandangannya sing sesuai, sing keren, disoting, dilebetke YouTube. Saniki nyun sewu panjenengan wonten sing mboten gadah HP sedaya teng Sabin niku nggih HP-ne Android. Alhamdulillah saestu nyun sewu. Lah, bagaimana memanfaatkan media sosial, bagaimana memanfaatkan kecanggihan dari HP yang jenengan miliki, insya Allah niki mangke badhe dipun sampaiake kalih Bu Nilna. Sehingga manfaat jenengan matun tandut nggih manfaat kalih update status dagangane jenengan. Tanduri nggih angsal, dagangane jenengan nggih pajeng ngono lho. Saestu. Jadi 1 2 3 pekerjaan terkerjakan. Terus mboten namung jenengan matun tandur teng Sabin mawon, tapi nggih sekedhik-sekedhik angsal pemasukan. Sing sagete kok ndamel jagung nggih jagunge, sing sagete jahit jahitane. Paling mboten tiyang sekarang niku lho, mendete niku kalih tiyang Ngantru.
Terus Pak wong ngantru Pak nek kadung masak luar biasa. Ngalahno masakane klothok terus ngeten. Cuma dari ngertos, kula nggih mboten ngertos, nyuwun sewu. Kula niki nggih besah, Bu. Besah. Ngertos nggih besah? Ngertos. Ya alhamdulillah kula besah. Tapi nggih nembe ngertos ngantru nyuwun sewu. Soalnya kula teng besah niku nembe tahun 2012. Asline Bojonegoro katut tiyang besah. Akhirnya nggih alhamdulillah teng besah ngeten nggih. Mugi-mugi mangke nganti sempun sampai akan Bu Nilna saged manfaat dan nyuwun ngapunten mbok menawi rencang-rencang menika teng dusun ngantru niki sinau sareng kalih panjenengan ngrepoti boten wonten mungkin napa kesalahan tindak tanduk ingkang boten meranani kula nyuwun agunge pangapunten. Makaten kang saged kula aturaken kirang nyuwun pangapunten. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Eko Cahyono telah memberikan beberapa sambutannya. Para hadirin tamu undangan yang saya hormati, sudah tiba saatnya kita menginjak ke acara yang paling inti, yaitu materi inti dari Ibu Nilna Indriana SSMA yang nanti akan memberikan sedikit wawasan mengenai pembinaan tentang entrepreneurship, dan nanti akan dilanjutkan dengan beberapa sesi pertanyaan buat menawi dari ibu-ibu. Ada yang ditanyakan dapat ditanyakan langsung kepada Ibu Nilna. Kepada Ibu Nilna Indriana, tempat dan waktu dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa barana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Dusun ya di sini Pak. Yes. Kepala Dusun di Desa Dusun Ngantru. DPL Eko. Bapak ibu-ibu Fataya dan Muslimat ya Bu. Yes. Alhamdulillah ya, hari ini saya bisa sampai di sini setelah perjalanan panjang. Saya itu kan aslinya Ngasem Bu. Jenengan pernah ke Ngasem? Pundi Bu Ngaseme? Teng pundine? Santai mawon ya acaranya. Ngasem pundi? Duka. Dari Ngasem Bu, Ngasem sama. Halo. Dari Ngasem Bu, Ngasem itu juga sama. Yo duwe so ngono. Duwe so sama, kita juga sama dari sama-sama kita harus berdaya dari desa. Ngaten nggih Bu. Jadi saya tadi rada ini, ternyata masih lewat jembatan, lewat lagi tengah hutan, kan? Ngasem sama seperti itu. Cuma sekarang jalannya pun mulus Bu. Alhamdulillah, Bupati baru niki luar biasa, infrastrukturnya semua diperbaiki. Jalannya mulus. Kayak sing ibu-ibu gawe skincare ngoten lho Bu. Mulus. Kinclong sekarang, alhamdulillah. Makanya semoga pembangunan itu cepat sampai sini ya Bu, biar karena kan tadi kata Pak Eko sini tuh luar biasa SDM-nya, orang-orangnya kata teman-teman tadi cerita kompak sekali apalagi jika nanti bangunnya jalannya dibangun dengan bagus, insya Allah akan lebih
potensi desanya akan lebih kelihatan dan lebih terekspos ngaten nggih Bu. Nggih ngaten. Iki koyo medeni banget ya Bu. Temanya kuliah kerja opo Mbak iki jere dodolan kok kuliah gitu. Nggih ini cerita nggih kita sharing saja kalau biar nyampe ilmunya. Nggih, kuliah atau kerja. Kalau saya dulu tuh kuliahnya di Malang, Bu. S1 saya itu di Malang, S2-nya di Jogja. Tapi nikah oleh tonggo dewe. Belakang rumah. Makanya teman-teman saya kira kuliah ado-ado kok oleh buri omah. Enggak apa-apa, gitu. Nek anak tonggo dewe kan lebih hebat tuh ya, Bu. Jadi saya niku dulu kuliah tapi juga sambil jualan. Jadi hobi jualan saya itu dimulai dari semenjak saya kuliah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak jenengan kuliah monggo, ikut berorganisasi monggo. Tapi jika anak-anak jenengan punya potensi, bisa kita kembangkan tanpa mengurangi kegiatan di kampus. Niki putra-putrane sampun besar Bu? Sampun ada yang kuliah nggih? Dereng enten. Paling besar usia pinten? Oh nggih, ada lagi yang lebih besar Bu? Padahal tak kon kuliah nak Wonogiri ya Bu. Karo promosi nggih. Nah, pon kerja, gak apa-apa toh habis kerja kuliah lagi. Ngaten. Nah ini saya mau mengubah mindsetnya bahwa kita dari desa pun bisa kemana-mana. Saya dari Ngasem bisa kuliah di Malang, bisa kuliah di Jogja. Jenengan dari sekarang pun bisa kuliah sampai Bojonegoro. Gitu. Lanjut Mbak. Jadi hari ini luar biasa loh Bu bahwa KKN di Wonogiri ini bisa produk wedang secang kalau dipasarkan, di packaging lagi sudah ada labelnya, sudah bagus, tinggal bagaimana nanti foto produknya diapii, di foto sing ayu, insya Allah penjualannya bisa meningkat. Mungkin saya kasih contoh-contohnya. Ini saya dulu zaman kuliah kayak gini Bu, jualan apapun. Anak kos, ya Bu, anak kos itu kan kekurangan makan toh, jadi di sini nggak ada anak kos ya Bu. Jadi kan apa pernah ngekos, betul? Pernah loh, ya toh Bu, pengalaman toh Bu nggih. Nek ngekos itu biasanya ngoten toh, karena kita jauh dari orang tua, jauh dari kerabat, akhirnya itu apa? Makannya itu nggak terjamin, seneng jajan. Makanya dulu tuh saya lihat peluang, wah neng kosan iki ora nek sing bakul. Ini kesempatan saya, anjane wong mata duiten ya Bu. Jadi kesempatan saya itu kulaan Bu. Pagi sebelum bulan tuh kulaan di pasar. Karena kan di kosan kan sampai lantai 4 tuh Bu. Satu kamar 2 kali berapa puluh kamar. Tiap pagi saya harus menyediakan kayak gitu kerupuk apa tuh lengkap. Jadi mereka mau keluar itu sudah pengen enak ini jajan-jajannya beli karena belum ada di lainnya, saya nggak punya pesaing. Jadi saya itu ingat banget dulu itu jualan dari modal 100.000 berdua sama teman saya, jadi kan 200.000 itu 1 bulan kemudian kita sudah di 2 juta saat itu 2009. Jadi aja kita manfaatkan peluang Bu, jangan khawatir jenengan di desa, jangan khawatir jenengan jalannya seperti itu, tapi mindset kita, ide kita itu bisa sampai manapun. Jualan kita tuh bisa sampai go internasional, nasional ya Bu, jika kita punya kemauan dan punya ilmune. Kabeh kan cenah ilmune Bu. Lanjut Mas. Ini saya juga pernah jadi SPG Bu. Betul, semuanya saya pernah jalani. Saya juga pernah SPG dodolan jam tangan. Dulu ada mall di Malang, itu saya juga pernah jualan di sana. Makanya saya sampai tahap di sini. Karena saya pernah menjalani sedaya Bu. Saya pernah mengalami niku. Makanya saya jenengan dari desa jangan takut. Kita bisa berdaya dimulai dari desa, dari dusun bahkan.
ya. Nah, lanjut. Nah, ini jualan saya pertama Bu. Ini kan jilbab ini cantik apa cantik Bu? Cantik sing nganggo ayu. Bukan, nggih. Jadi ini saya dulu pertama bikin produk jilbab. Nah, kalau dulu kan jilbab itu ini tuh Bu, nek panjang pas mina itu kan angel dipakai. Ini saya dulu pertama kali buat jilbab instan. Jadi langsung pakai, sekali pakai cantik kan loh Bu. Itu kan jadi itu saya pasarkan lewat hujan. Monggo-monggo yang punya baju diambil dulu, mboten napa-napa. Biasanya gak jadi ya, jam segini hujannya PHP ya. Tapi jaga nih bukan apa-apa. Ini saya pertama kali jualan hijab Bu, kayak gini di foto-foto biar cantik. Tapi belum maksimal penjualan nih, karena saat itu saya belum tahu ilmu dodolan sebenarnya tuh kayak seperti apa. Yang kita buat produk, tapi nggak tahu bagaimana pemasaran yang benar. Akhirnya berhenti gitu. Ya lanjut Mas. Ini saya sudah mulai punya uang, terus dipotret di studio Bu. Jadi bertahap ya. Kalau kita awalnya lanjut Mas, lanjut. Nah ini saya pertama kali jualan produk mukena. Jadi saya belum punya modal Bu. Lagi lulus kuliah tuh jangan tanya, baru lulus kuliah langsung kerja gitu. Cek maksudnya baru kerja awal-awal tuh gak akan ada yang gajinya besar loh Bu. Ini saya belum punya uang, suami baru resign. Suami saya itu dulunya kerja di Gresik Bu, di Gresik, tapi karena kita menikah dengan usaha sendiri, akhirnya resign dan sama-sama kita mengelola ini produk ini. Ini mukena tak foto-foto dewe. Ya ini backgroundnya tuh pakai kain kafan Bu. Karena dulu saya nggak punya uang untuk memotokan di studio itu, eman tuh ya, kita punya HP bagus toh, mending di foto sendiri, gitu. Itu dulu cerita awalnya. Terus saya modelnya yo tanggoku dhewe, gak tak bayar, pakai HP jadul, gak apa-apa, semua bertahap. Makanya kayak produk ini monggo, gak apa-apa, kita punyanya apa HP, ayo dimaksimalkan, gitu loh. Jenengan semua punya HP, eman cuma gawe upload foto cantik toh, jadi bagaimana kita, lah, yo toh Mbak, Pak, sekarang ibu saja malah TikTok kan, nggak apa-apa TikTok kan, tapi dengan promosi produknya, gawe dasarnya yang didol, kerudungnya yang dijual, jadi dari rumah tetap bisa berpenghasilan, nggak kok cuma ngatong menunggu dari bapak. Halo, wanita sekarang harus mandiri Bu. Gitu, gak iso lulus pimpinan sampean kalau gak punya uang sendiri. Benar apa betul? Betul. Apalagi ibu fatayat muslimat, bukan waktunya lagi wong wedok iku ngatong. Buktikan kita bisa. Gak zaman sekarang wanita banyak yang berduit kok. Jangan macam-macam ya. Lelaki selingkuh buang aja ya Bu. Parah men. Cocok ya. Ayo lanjut. Ini loh Bu, ini intinya kenapa harus berbisnis online. Eman tuh kuotanya nek cuma gawe foto TikTokan tok tapi nggak ada manfaatnya. Layak mutu walayah ya, ora bermutu ngetekno biaya, bahaya gitu. Ini ya Bu, ini yang harus kita rubah. Bagaimana dari HP kita bisa menghasilkan, orang kok gue joget-joget tok tanpa berpenghasilan. Ini penyakitnya mbok-mbok. Ya, dulu kita nggak punya HP, bingung risani suamine. Ya lu HP ya, awet-awetnya anaknya gaya kuliah, padahal gaya gue TikTokan. Ya, ini yang harus kita rubah Bu. Pikiran kita, mindset kita itu harus dirubah bahwa nggak HP itu bisa bermanfaat kok.
tapi harus ada ilmunya. Lanjut Mas. Fakta ini Bu, fakta yang terjadi sekarang, banyak departemen store Matahari itu paling terkenal se-Indonesia. Cabangnya ada berapa aja di Indonesia? 7-Eleven ini semuanya tutup Bu sekarang, banyak yang tutup, beberapa. Ini semua tutup, karena apa? Karena karo Shopee COD itu, anak saya tuh sampai hafal. Ya toh, Shopee COD langsung bayar di tempat. Nah saya tuh hafal. Kalah karo jenenge Shopee, kalah sama Lazada, Tokopedia, apa kabeh aku dodolan online Bu. Ngajar iya. Ayo Mas lanjut. Ini Matahari banyak yang tutup, lanjut Mas. Guys banyak yang kukut Bu, kalah karo Shopee itu. Pokoknya jadi nggak TV itu sekarang yaitu toko terbesar di dunia itu yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada. Kalau tingkatnya apa luar negeri itu ada Alibaba.com, itu dengan bisa akses produk dari Cina tanpa harus ke Cina. Sampean bisa akses produk dari Amerika tanpa harus ke Amerika. Jadi kita bisa akses toko dusun ngantru bisa Bu, bisa keliling dunia produk kita itu. Tapi harus tahu ilmunya dan mau belajar. Ibu-ibu kan lama aku ribet install Facebook, install Shopee. Ini masalahnya. Jadi jenengan saya didatangkan ke sini tuh insya Allah karena jenengan itu orang yang terpilih Bu, orang-orang hebat yang akan mengubah dusun ngantru sini. Lanjut. Ini Bu, pertama kenapa kita harus berbisnis online? Ini banyaknya pengguna internet. Ini bisa dilihat penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Ini survei tahun 2017. Kira tak update artikel saya. Ya itu semuanya berapa persennya itu? 72,41% itu semua masyarakat Indonesia itu punya internet. Jadi kan semua punya paketan Bu, punya HP Android. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak berpenghasilan Bu. Kuncinya kedua HP orang Kongo Moto. Habis dari salon ya cekret upload juga ada manfaatnya Bu. Ayo lanjut Mas. Ini Bu, ini yang kedua ya. Kalau ya HP sudah punya paket kuota internet, punya apalagi sekarang kan banyak bantuan dong ya. Kuota internet itu monggo kita manfaatkan Bu ya. Ini modelnya relatif kecil ya kan, cuma modal apa? Kuota, sampai sudah bisa berbisnis. Lanjut Mas. Nah ini bisa dikerjakan kapan saja, apa turu upload lumayan oleh siji closing secang kirim ke Jakarta, besok lagi bangun tidur update status secang masih ready stock, saya mau dong, ada yang apa komen pesan 5. Lumayan kirim ke Surabaya gitu. Punya rekening semua ya Bu, rekening bank. Jadi bisnis online itu yang pertama punya HP ya, yang kedua punya paketan, yang ketiga duit bank gitu. Karena sekarang semua transaksi itu via bank, gak usah keluar rumah Bu. Foto produk itu yang bagus, sampean upload di status, ya kan? Ada yang komen, tapi ngupload tuh gak cuma sekali Bu. Jadi ada jam-jam, nanti saya jelaskan. Lanjut dulu Mas. Ini sangat praktis, biaya operasional sangat kecil ya. Gak perlu buka toko, jadi kan buka toko nyewa di pasar itu loh berapa? Berapa Bu per tahun nih? Per bulannya wes berapa ratus. Tapi nek jenengan cuma modal HP tanpa sewa tempat ya kan, cuma modal kuota Bu, kuota itu. Jadi saulan berapa sih? 50.000 itu bisa menjadi 500 juta jika jenengan tahu dan bisa memanfaatkan tadi HP-nya. Lanjut Mas. Ini bokeh sudah mulai masuk ke teknik di rumah tenanan Bu. Bagi kon install opo yo. Jadi ini Bu, jadi produk itu ada kebutuhan sama keinginan. Kalau secang ini masuknya mana Bu? Masuk produk apa? Apa Mas? Teh. Tersier apa? Masuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan ya. Keinginan berarti harus di mana? Ini harus tahu platform kita.
apa yang harus kita upload terus di mana. Ini Bu, kalau ini produk keinginan berarti maksudnya ke sini nih. Facebook punya Bu? Gak percaya saya gak punya. Gaya nih wong sekarang. Ya, mau ngantru ya. Semuanya pasti punya Facebook. Coba angkat tangan Bu, siapa yang punya Facebook? Oh, Bu, semangat dewe. Ini kita ya gebar masak upload Facebook. Hari ini masak pindang. Ya, jadi kebanyakan semuanya punya Facebook Bu. Ya, toh? Saya ajari install ya Bu. Semua sudah punya ya. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan Facebook ya Bu? Ini yang perlu kita garis bawahi hari ini ya. Ingat Bu, kita bisa berdaya dari dusun, gak terima dari desa. Ya ini sudah saya praktekkan karena saya akhirnya jurusannya gak manajemen, bukan ekonomi, tapi jurusan bahasa dan sastra Arab. Kok gak nyambung ya Bu, iso jojolan. Lah itulah makanya kita gak hanya teori saja, praktek itu yang penting. Ya, jadi saya hadirkan di sini ini ya karena saya alami Bu, saya benar-benar ngalami jualan tuh dari nol, dari gak punya produk, golek produk asli Bojonegoro tuh yang mana sih, yang punya ciri khas, yang kota lain gak punya. Itu benar-benar saya praktekkan sampai branding, bagaimana saya bisa membuat nama, bagaimana produk saya bisa sampai luar negeri. Pernah saya kirim ke Singapura, Hong Kong, itu sudah biasa. Gitu loh ya. Jadi secang ini bisa sampai manapun. Ini jadi harus bangga dengan produk yang ada di sini, gitu Bu. Ayo lanjut. Jadi ngerti ya Bu, kalau keinginan di Facebook ini tiada hari tanpa Facebookan, ya apa enggak? Nah, lihat tuh, seberapa sering Anda buka Facebook dalam sehari? Berapa Bu? Minimal gak kehitung sampean lah kita dodolan kok 100 jutaan Bu. Wah. Bangun tidur upload, baru bangun tidur nih cek kumus-kumus upload Facebook, habis kesalahan upload Facebook. Saatnya sampai nggak kehitung, itu sudah tahu semua rahasia umum. Mama sekarang tuh paling aktif di Facebook, makanya kenapa saya tekankan di sini Facebook, karena paling ringan, paling mudah, dan paling banyak diakses. Jenengan punya Instagram Bu? Sudah. Punya, ada sebagian ya, tapi nggak semuanya toh. Nek Facebook jelas dulu kabeh. Oh ibu-ibu model cantik-cantik ini jelas mama-mama muda ya. Nggak ngetanggon ya Bu, nggak apa, kita fokus satu sosial media dulu. Facebook monggo, kita akan pelajari Facebook. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Ini kayak Facebook sudah tahu ya kalau login seperti ini. Nah ini loh Bu, pengguna smartphone mengecek akun Facebook setidaknya 14 kali dalam sehari. Oh jelas ibu-ibu dusun ngantru ki luweh ya Bu. Sampai gak kehitung toh? Gak hitung. Bangun tidur aja seberapa kali? Tempe aja. Jangan sampai buka Facebook. Di foto se, apa tempeku gosong gara-gara ditinggal main Facebookan. Gitu luar biasa ya Bu. Makanya yang punya Facebook ini pendirinya Mark itu salah satu orang terkaya di dunia. Jadi jangan salah, sing duwe Facebook yang jenengan semakin banyak akses ya semakin sugih sing duwe. Ayo lanjut Bu. Fakta Facebook, pengguna aktif harian ini sebesar 43 juta. Iya, belum di tingkat ini loh, Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak keempat di dunia. Masya Allah, juara ya nonton Facebookan. Gitu masih sampai gak punya uang Bu, duh rugi jenengan. Ayo, ya ini loh Bu, inilah yang perlu kita garis bawahi Bu. Ini jam-jam dimana kita kan sudah punya produk ya Bu. Anggap saja secang ini produk unggulan di Ngantru Bu, karena ini kan produk banyak, secang itu banyak di mana, di Jogja juga banyak. Cuma kan mungkin secang sini tuh punya ciri khas, itu yang jenengan harus gali. Mungkin secangnya lebih harum, secangnya nek digodok lebih aromanya lebih keluar. Nah itu jenengan cari ciri khasnya secang sini tuh apa, itu yang sampean pertama di face ya Bu, di foto dulu. Secang ini di foto. Nah,
challenge challenge ke apa? Bu luar biasa oke. Tantangan ya Bu, tantangan buat kita semua. Coba api-apian secangin nanti di foto. Coba siapa dalam seminggu ke depan bisa closing kayak reward Mbak. Siapa yang paling banyak penjualnya dalam seminggu ke depan? Kasih. Siapa? Pasti bisa. Ada. Facebook itu ada jam-jam premier time Mbak. Ini loh. Jam 7 sampai 8 pagi saat orang-orang setiap pergi kerja atau mau mulai aktivitas. Bu, jam 8 sampai jam 9 semua orang kebanyakan pegang HP dan buka Facebook. Jenengan ini mulai posting apa yang jenengan jual tuh jam segini ini jam-jam manjur, jam-jam orang buka Facebook. Monggo posting sebanyak-banyaknya, tapi orang kok sampai WA story sampai koyak semut tuh jangan. Sekali upload ya 5, 3 itulah Bu. Nanti gang sejam upload lagi. Enggak kok sekali upload langsung 20 bar. Saya deloknya males. Ya, makanya ada ini Bu, ada triknya. Jadi nggak apa-apa dalam sehari kita banyak, tapi sekali upload itu loh Bu, maksimal 5 lah. Itu masih dilihat. Tapi kalau jenengan sekali upload 100, wah, saya delok males. Ya kan? Aduh sampai store tuh sampai titik banget tuh loh Bu. Di WA itu kan ada tuh sampai kan males tuh jenengan. Nah, bukan sampai cilik-cilik. Berarti itu orang tahu kenalan duit saya. Tak seneni nak dari seller saya yang kayak gitu. Upload itu ada waktunya, ada ilmunya. Gak kok semua 20 apa? 20 langsung diupload enggak. Jadi atau satu yang paling bagus, tapi terus continue Bu. Ya, satu hari 5 kali yaitu pagi jam 7 tadi upload 5. Itu jangan sampai upload tanpa membuat caption. Apa caption itu? Kata-kata, keterangan gitu. Jadi setiap jenengan upload itu harus kasih kata-kata. Ini kuncinya. Banyak orang yang upload tok gak paham bersih produknya. Jadi bisa dengan upload ini loh, produk unggulan dari Dusun Tengger, yang asli khas Dusun Ngantru kok Tengger sampai Dusun Ngantru ya, rasanya mantap, membuat badan lebih hangat. Itu jenengan jelaskan keunggulan produknya itu loh, ya. Itu jenengan setiap upload tuh kasih Bu, fotonya sing apik, jamnya tepat, terus continue tadi ya, kasih kata-kata yang menarik. Betul, seminggu sugih jenengan. Ya, intinya harus konsisten Bu, konsisten. Terus ini jam 12 sampai jam 1 siang. Ini waktunya orang istirahat, makan siang itu loh Bu. Itu kan jam-jamnya rame. Mesti semua nek misal habis ngantor buka Facebook jam segitu ya kan. Karena di hari aktif misal nggak boleh ya jam 10 itu malas. Jam segini nih jenengan waktunya upload lagi. Misal pagi tadi sudah upload 5, jam 12 upload lagi Bu. Atau per jam upload monggo, tapi jangan sekali upload langsung banyak. Itu kesalahan luar biasa ya. Jadi 5 atau 4 atau 2 itu minimal. Tapi ada jam-jamnya. Terus ini jam 8 sampai jam 9 malam Bu. Ini yang apa jam-jam orang berdelok Andin nih loh Bu. Gitu. Gayanya kayak gak kenal Aldebaran ya. Mas Al. Jam-jam setelah jam itu orang kan mesti harus berdelok terus update status. Kegel aku sama Elsa. Gitu kan. Lah daripada jenengan buat status kayak gitu mending status jualan. Bu, saya mau pesan statusnya. Kan lumayan bisa digawe sange turu. Nggih. Jadi gitu Bu, manfaatkan tuh nggak harus kita memforsir waktunya hanya untuk buka Facebook, enggak. Masak tetap monggo, rumah anak nomor 1, apalagi ke rumah bojo ya. Tapi ada jam-jam, masak jam loh sampean loh. Upload berapa menit sih? 1 menit teman upload ya. Itu nek gak loading ya, padahal 5 menit gak sampai. Ya, jadi nggak sampai ini apa mengganggu waktu kebersamaan jenengan dengan keluarga jenengan nggak sampai, tapi jenengan tetap berpenghasilan ya. Ben iso kinclong kayak artis-artis gitu Bu ya, jenengan bisa beli baju sendiri ya kan, apalagi bisa membantu orang lain. Maksudnya misal kok sejak ini sudah berkembang kan nggak cuma 1 orang yang produksi tuh Bu, dan jenengan semua nanti bisa dirangkum membuat kelompok. Ya, jadi gitu ya Bu, jam 8 sampai 9 malam.
Nah itu waktunya istirahat, jenengan posting. Lanjut mas. Lanjut. Apa lagi? Oh Instagram, lanjut aja Instagram Bu E. Bu E juga bisa ya Bu. Ini semua trik tadi bisa diterapkan dimanapun. Shopee, jenengan upload jam segitu monggo. Di Facebook jam segitu monggo. Instagram apalagi. Lanjut mas. Ya ini loh Bu. Reseller, lanjut mas. Reseller fit dropship. Jenengan sudah pernah dengar reseller Bu? Reseller, saya mau jadi resellernya produk ini, gitu pernah jadi. Jadi reseller itu jenengan ini loh Bu, ngambil produk yang orang. Mas, geser. Sama saja ya. Enggak sih, apa-apa. Oh, gini Bu, ya reseller itu kan misalkan ini jenengan sudah punya produk ini kalau sudah besar semuanya, nggak cuma satu orang yang produksi, tapi jenengan rangkul ibu-ibu Fatasma ini, ayo kita buat produk secang, ya kan? Produk saya diperbanyak, ada yang bagian upload, ada yang bagian produksi buat, ada yang bagian ngambil produknya di hutan, ya kan? Katanya ini di banyak kayu secang ya di sini. Jadi dibagi-bagi Bu, tapi kan iso berkelompok niku nggih. Itu nanti jenengan bisa buka sistem reseller. Ayo, status. Intinya pada status Bu, status itu menghasilkan segalanya. Yang buat status siapa yang mau jadi reseller. Nah, misalkan kok nanti buat promo apa, beli 2 gratis 1, bisa sekali daftar jadi reseller gitu. Nah, kalau dropship itu jenengan misal daftar jadi dropship saya yang ngirim, saya yang packing, tapi atas nama jenengan. Itu namanya sistem dropship. Ya, tapi kan kita sudah punya produk sendiri ya Bu. Secang ini kita viralkan Bu. Ya, jadi ini bisa buat nanti sampean berpenghasilan dari secang ini, gitu. Jadi nggak usah perlu jadi reseller orang lain, nggak usah perlu jadi dropship orang lain, jenengan sudah bisa produksi sendiri. Ayo Pak lanjut. Ini Bu, ini produk saya Bu. Produk saya sudah saya langsung seneng kok yang ngerti ambil ini. Ya ini tips sukses jualan online. Ini yang saya praktekkan. Artinya ilmu ini sudah benar-benar saya praktekkan ya Bu. Jadi insya Allah bisa jenengan ikuti juga. Ini saya mas sebelumnya ini foto produk harus menarik. Ini yang perlu Bu, secang ini jenengan foto yang bagus. Nih jenengan nggak punya HP bagus, anak Bu. Kan di sini ada Karang Taruna toh, di Mas Karang Taruna nih. Karang Taruna nih ganteng ngono kok. Nanti ya pulang-pulang nek nyantol cah KKN mboten napa ya Mas. Izin Pak Eko. Jadi ini Bu, tips sukses jualan online, foto produk harus bagus. Mas, ini tugasnya para Karang Taruna, pemuda, ibu-ibunya saya yakin nek kon produksi sanggup, tapi nek disuruh buat foto ini bagiannya sing nom. Jadi harus saling bersinergi Bu, antara ibu-ibu Fatayat, Ibu Musla dengan Karang Taruna monggo. Ya, jadi kita manfaatkan orang kok kerja sendiri-sendiri jangan. Jadi kita ini bersinergi Bu. Sekarang zamannya sinergi, zamannya kerjasama. Orang kok tak di produk ini jangan, nggak akan besar. Ya, jadi ada yang fokus produksi, ada yang bagian moto. Jadi kan semua naik ngupload kan semua bisa. Monggo, semakin banyak orang tahu produk kita akan lebih dikenal. Indonesia nanti tahu secang ngecah angon. Ya Mas, sekarang Taruna ini PR-nya foto produk ini harus sebagus mungkin, semenarik mungkin, dan seuangin dulu jadi pingin loh. Jadi kan senang di Bu, foto yang kanan apa yang kiri Bu? Senang yang mana? Kanan apa yang kiri? Kanan, sengki. Padahal sing ape fotoku sing kanan loh. Kiri ya. Ya ini jadi foto saya itu masih pakai HP jadul. Yang ini loh Bu, yang kanan yang bawah hitam.
Nah, ini saya kan punya produk jemputan ya Bu. Ini saya tuh cari-cari produk Bojonegoro mana yang apa? Akhirnya saya menemukan pengrajin kita sama Bu. Jadi orang tua itu kan nggak bisa toh Bu. Jadi orang itu tahu pengrajin saya tapi seneng beli di saya. Kenapa? Karena saya fast respon pertama. Nah ada aku cepat dibalas. Terus kedua fotoku lebih apik daripada gue baik. Jadi tak ajak kerjasama. Jenengan yang produksi, saya yang jualan Bu. Saya bagian marketingnya. Mas sekarang Taruna ya. Ini PR-nya. Jadi ibu-ibu monggo produksi. Jenengan yang memfasilitasinya. Jadi marketingnya ada di anak muda, senggawe monggo ibu-ibu ya ini foto produk harus bagus. Ini dulu saya yang sebelah kanan ini masih belum punya modal ya Bu. Jadi foto ala kadarnya itu masih saya juga masih biasa. Terus fotonya juga karena saya sendiri yang foto, belakangnya pakai kain kafan, jadinya kayak gitu biasa aja, nggak menarik. Orang Jakarta mau beli males. Tapi ketika saya sudah punya mulai punya modal, saya berani kerjasama dengan fotografer, saya berani foto produk di stadion, jadinya sudah bagus seperti ini. Sudah ada tengah itu kan jurusannya saya, itu brand saya Bu. Ya di tengah itu ada labelnya. Di setiap produk yang saya jual itu tengahnya saya kasih watermark biar nggak dicuri orang lain fotonya. Sudah ada labelnya, sudah ini. Lanjut Mas. Ini dulu yang sebelah sini kan welek ya Bu ya, pencahayaannya kurang, fotonya gak model. Sana kan beda orang lihatnya ya. Walah ternyata Bojonegoro toh. Jemputan ini semua orang Indonesia itu tahunnya sekarang ya jemputan dari Bojonegoro. Ini sudah saya kirim sampai Singapura juga. Saya punya pelanggan di sana. Ya, jadi di Hong Kong juga sudah pernah kami kirim. Hong Kong tuh jangan salah Bu, 2 hari sampai. Saya itu kirim hari ini, langsung kirim sampai Surabaya, Surabaya langsung transit Hong Kong 2 hari sampai. Jadi jangan remehkan bisnis online. Dalam 2 hari kita aja produk kita sampai mana-mana. Ini produk saya Bu. Jadi fotonya kita perbagus, tampilannya kita bikin semanik menarik. Mungkin orang tuh akan pingin, ini ternyata produk Bojonegoro itu ada tuh. Jadi kan tahu nggak produk ini dulu? Gak ngerti toh? Padahal orang Hongkong bis tuku loh Bu. Itu loh. Jadi luar biasa sesuatu itu kayak gitu. Jadi produk kita dari desa tapi bisa sampai keliling Indonesia hanya dengan Facebook. Saya dulu tuh murni Facebook. Sebelumnya kalau sekarang kan banyak Instagram, saya punya website sendiri. Tapi itu berjalan Bu. Setelah kita punya modal dikumpulkan dikit-dikit, kita buat di sosmed lain. Lanjut Mas. Ini kan yang sana walek tuh Bu ya. Ini sekarang saya sudah seperti ini tampilannya. Yang sebelah kiri itu ini yang dari bahan, beda bahan. Ketika produk kita satu bagus, warnanya bagus, kita ganti bahan yang lebih premium lagi gitu. Nanti secang juga gitu Bu. Misal kemasan segini kan orang Jakarta kan, aduh kok nggak sekalian besar yang 1 kilo, biar sekali kirim langsung banyak. Ini nanti bisa di inilah bisa di rekayasa lagi. Lanjut. Ini kan yang sebelah sana kan Cek amburadul ya Bu. Ini saya juga proses, gak kok sekali tayang langsung bagus, enggak. Jadi semua itu berproses. Penting gelem Bu, tahu ilmunya, konsisten, mau itu loh, niat. Lanjut. Ini gimana Bu? Gak sabar pengen beli nggak kayak gini ya? Apalagi poso-poso toh, pengen borong semua warna. Ini Bu, ini namanya proses, jadi saya dulu nggak kuat Bu bayar editor karena berproses, ya kan bagus-bagus. Dan ini kan suka warna apa Bu? Suka warna apa? Aku gak pengen kayak Ibu tanya toh. Suka semua toh, karena fotonya tadi apa Bu? Kuncinya bagus, menang, real. Lihat fotonya mau ngene tok, ya siapa yang mau beli? Kalau kayak gini kan sudah bagus toh. Ki pede sampai Jakarta, orang Surabaya, Pekanbaru wis biasa pelangganku ada. Bojonegoro gak enak Bu, jarang. Monggo nanti ya. Pelanggan Pak Eko aku ning kene. Enak mboten gadah nomor jenengan kan mboten. Oke, siap nanti ada Bu, tenang. Saya buka reseller juga kok.
Monggo, ini Bu, ini brand saya ya, Muzaya. Jadi sudah seperti ini tapi kan dari tadi loh Mas ya, Mas Karang Taruna. Kita awalnya dari produk sing welek, monggo sebisanya dulu. Kita berproses, semakin banyak orderan, profit, omset meningkat, kita bisa memperbarui semuanya. Tapi berproses nek jenengan gak mau isen mulai dodolan bareng kaya ora diragati bojone. Hello, saya juga dosen Bu, tapi jek senang dodolan. Ya, jadi apalagi jenengan cuma ibu rumah tangga, gak ada sekarang malu Bu. Ya, harus jadi wanita mandiri. Tetap tapi keluarga prioritas, tapi jenengan juga harus mandiri toh. Cek beli wedek itu loh Bu. Ya. Cek jalan-jalan tuh gak cuma ngatong, jenengan bisa ngasih orang tua tanpa harus ngelongi uang belanja dari suami. Ya monggo, ini kita berdaya lah ya, berdaya perempuan, jadilah perempuan kuat, berdaya dimulai dari desa. Ya. Dari sini kan saya juga punya admin, jadi tonggoku sing nganggur takon ilangi packing, ilangi balesi, jadi kita bisa buka peluang kerja Bu. Jadi kok nggak cukup cuma kita nyekolah anak-anaknya, juga kan semangat ya Bu. Jadi uang itu nggak cuma cukup buat keluarga kita tok gitu loh Bu. Jadi nggak cuma keluarga sakinah mawaddah warahmah, tapi juga maslahah. Artinya bisa bermanfaat buat orang lain juga Bu. Gak kok kita mikir untuk keluarga aja cukup, jangan. Kita harus mimpinya besar, produkku bisa sampai sana. Jadi keluarga yang gak kerja itu bisa kita rekrut Bu, bisa buka peluang kerja. Yo, betapa bermanfaatnya jenengan. Jadi nggak cuma memperkaya diri sendiri. Saya itu seperti itu Bu mimpinya. Saya nggak mau usaha saya ini cuma untuk memperkaya diri saya sendiri, tapi bagaimana lingkungan saya, ya keluarga saya, semuanya bisa terangkul di sini. Jadi no admin, sing wong biasa nganggur ning sawah, sing wong biasa cuma petan, ya Bu, cuma EP gaba. Nek bingi iso ngewangi ngene iki Bu, pengen itu seneng wesan. Ya, jadi nggak ada yang nganggur. Semua keluarganya tonggone diajak gitu loh ya. Kalau jenengan sukses, tetangganya semua monggo, jangan cuma percaya diri sendiri ya. Itu yang mindset harus kita rubah Bu ya. Lanjut Mas. Guys mulai ilmu Bu ya, wis ilang merkoe. Nanti kasih nama saya Bu ya, tenang jangan khawatir. Ini target market yang sesuai Bu. Kalau secang ini untuk usia berapa? Usia berapa kira-kira yang senang ini? Oke? Ini yang bagian sekarang Taruna Mas ya. Jadi jenengan punya produk apa itu dianalisis ketok ini karena nggak semua produk bisa untuk semua usia. Misal kena saya tadi kan nggak cocok untuk anak bayi toh. Jadi harus tahu segmen pasarnya. Jadi nanti kata-kata disesuaikan dengan siapa sih yang nggak mau beli produk kita itu loh, siapa itu disesuaikan. Mas. Oh ini packaging yang menarik. Ini setengah jam Pak Eko. Oh baru 15 menit. Alah lucu sampean. Setengah jam ya. Terus ini packaging yang menarik ini ya Bu. Ini loh Bu, ini dulu saya seperti ini loh, pakai kresek ireng biasa itu loh. Sing tipe gawe ada gawe belanja nang pasar. Saya itu yang sebelah kanan itu dulu kayak gitu. Ya karena tadi keterbatasan modal, tapi kan nanti nggak bisa Bu, kita tuh harus berproses gitu loh guys. Jadi kalau dulu cuma kresek biasa, sekarang semua label saya sudah ada Muzayanya ya. Jadi dari mulai dalam mukena sampai luarnya itu semua sudah berlabel. Saya nggak mau nih abal-abal gini ya, tapi jenengan nggak apa-apa dari kayak gitu dulu, baru nanti setelah pendapatan banyak kreseknya diapii, karena uang kan seneng loh Bu. Jenengan misal belanja online, kalau packagingnya bagus, bungkus itu loh Bu ya, bungkusnya kalau bagus kan akan seneng toh, jadi harganya bisa dinaikkan. Terus lanjut. Kayak gini tuh Bu, jangan lihat itu semua sudah berlabel Muzaya. Ini pengiriman saya beri seperti itu. Ya, jadi kita harus merekrut nggak kuat Bu, namun packing dewe. Jadi sudah ada adminnya yang khusus untuk packing. Jadi ini saya berdasarkan nggak cuma teori, tapi saya praktekkan langsung gitu loh, nggak cuma abal-abal. Lanjut Mas. Kayak gini ini mukenanya kayak gini Bu. Di rumah saya itu dipenuh. Saya ini yang mukena, pempes sembarang kalir ada. Gak apa-apa ya, selagi tenaga kita butuh, selagi itu berpotensi monggo. Dan tanpa mengurangi
ini pekerjaan asli kita lah. Bisnis online ini kan bisa dikerjakan sama saja toh, kapan saja waktunya bisa. Jadi saya tetap jadi dosen, tapi tetap juga bisa jualan. Gitu. Ini stok saya di rumah kayak gini. Semua sudah ada labelnya Bos Jaya. Yang masih karung-karungan itu masih ini belum di packing, masih baru datang dari pengrajin, belum saya kreseki lagi, saya plastiki lagi biar semua berlabel. Lanjut. Kayak gini cantik-cantik tora Bu. Jenengan punya nggak mau kena sing api kayak gini Bu? Waduh, mau Singapura ya Bu dengan rapuhnya. Ya, kayak gini Bu. Ya jadi semua ini sebelum saya pakai kayak kresek putih tadi, pakai plastik ini, tapi semua sudah ada labelnya Bu. Musaya, jenengan nanti Mas, semua itu harus labelnya Cah Angon. Monggo, itu branding ya. Jadi siapa orang Jakarta harus Cah Angon, oh alah ini toh produk saya dusun Ngantru. Jadi gitu, sama mau kena ini semua nek jemputan tuh sekarang kan dulu dari Palembang Bu, sekarang bergeser. Orang tahu jemputan ya dari Bojonegoro. Itulah hebatnya sosial media. Ya ini yang ini katanya di sini banyak jatinya ya Mas. Banyak jatinya. Ini Mas bisa kita dikembangkan. Ini saya produk baru saya yang mau launching. Kita buat brand namanya Selembar Kayu. Selembar Kayu karena kita produksinya saya ide Bu, dari sedikit dulu. Ini produk saya baru dari mukena. Kita sudah ada sistemnya jalan, sudah punya pelanggan tetap buat produk baru tanpa meninggalkan produk lama. Jadi dengan gua nanti gitu sejak ini wes laris monggo, apalagi kan tadi banyak toh sumber daya alamnya di sini, monggo dikembangkan apalagi ya yang bisa kita jual, apalagi ya yang bisa kita branding, apalagi itu. Jadi gak cuma satu mentok, jangan. Ini saya kayu jati itu kan buahnya tuh katanya Kasiman kan sentranya Jati ya. Kayak gitu, jadi harus ini produk saya mau launching ini. Jadi saya buat kayu itu saya buat ini tempat HP. Kan sekarang kan pada kuliah online itu udah Bu. Kita kan males kalau nak nyekel pakai tangan terus. Ini jadi solusi. Itu jadi produk solusi. Lanjut Mas. Ini juga gantungan. Biasanya kunci rumah kan hilang terus Bu. Makanya ini harus ada tempat khusus untuk jadi kita buat produk itu yang sesuai dengan solusi. Jadi solusi. Lanjut. Ini nama brand saya ini, membuat produk yang dibutuhkan masyarakat, ngangenin, unik. Ya, kalau misal ini namanya apa Mbak brandnya berarti? Secang ini lah apa? Secange Cah Angon. Itu jenengan misal kok bisa pengen go internasional pakai bahasa serodo Inggris ngono loh. Ya, saya lebih ini kan kayak tradisional banget kan? Ya, masih Cah Angon, secang. Nanti mungkin jenengan bisa cari bahasa lain dari secang itu apa sih? Itu biar bisa kita go nasional. Saya itu pertama dulu juga duwe song loh jenenge. Nafile Rasop kayak Nil Nasop gitu loh. Ya, tapi kan berjalan ke sini kita jadi tahu nih brand yang bagus itu seperti apa. Biar kita bisa diterima di seluruh Indonesia itu seperti apa. Bisa jago internasional itu seperti apa. Jadi ada nama pembelian. Terus oh ya, kira Bu terakhir Bu yang minta WA saya ini monggo Facebook, Instagram lengkap, di follow sekarang, diskon 30%. Facebook semuanya lengkap tuh. Instagramnya juga ada. Ini jangan kalau mau tahu produk saya, cara penataan monggo di follow ini Mukena Bos Jaya. Facebook saya pribadi itu ada Nela Riana. Website saya bisa diakses di www.mosjaya.com. Itu monggo bisa diakses ya. Monggo, jadi kita di sini nggak cuma sekali putus ya Bu. Saya pengennya tetap silaturahim dengan sedoyo. Monggo jika ada kendala, jika nanti ada apa saja yang perlu kita sharingkan lagi, monggo WA saya, telepon saya monggo ya Bu. 24 jam siap melayani ibu-ibu dusun Ngantru. Jadi gitu, saya dulu juga ngisi pelatihan Bu di Ngerau. Sampai sekarang ibu-ibunya tuh dari reseller produk saya Mukena tadi. Sampai sekarang sedih senang saya Bu kalau ke Ngantru mampir Bu gitu. Jadi sudah biasa gitu. Monggo ya, biasa sungkan-sungkan. Kalau misal ada kendala tentang penjualan atau pengen tahu apa monggo.
silahkan ditanyakan ya, nggak apa-apa, saya welcome sabun, yang penting sebutkan nama jenengan dari mana gitu ya, karena kan banyak atau customer saya, aku tak jawabi sis. Jadi semuanya sudah lengkap di sini, monggo jika nanti mau berlanjut tanya-tanya apapun ya. Mas-mas Karang Taruna juga nggak apa-apa ya mas, kalau mau tanya-tanya monggo, saya welcome. Let's call mas ya. Oh boleh, ya itu saja ya, tak terasa berapa jam. Ya, jadi intinya tadi Bu, kunci sukses jualan online. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi foto yang menarik, itu harus. Terus kemasan harus bagus, nama harus mendunia. Jadi manfaatkan sosial media. Jam primer Facebook tadi jam berapa Bu? Bu pinter-pinter Pak Eko. Apa nggih, pagi jam 7 sampai 8. Siang jam berapa Bu? Nggih, kalau malam cocok so bar delaan din tuh loh Bu, langsung ngeposting habis ini praktek ya Bu, karena kita nggak bisa Bu cuma teori toh tanpa praktek, jadi harus dan konsisten upload tuh nggak cuma pisan toh Bu. Orang upload pertama itu penasaran toh, apa sih secang kok gaya wong antro duwe secang, baru bertanya-tanya, jenengan upload lagi, secang ini banyak manfaatnya, menghangatkan tubuh, membuat tubuh lebih bugar gitu, jadi orang baru tertarik lagi, pengen dong nyoba satu, akhirnya enak, ketagihan beli lagi ya. Jadi gitu ya Bu, kita berdaya dari desa, wong itu gak cuma ngatong tong, tapi ini waktunya perempuan yang berdaya gitu nggih. Cukup nggih dari saya, monggo jika ada pertanyaan gimana? Ada yang mau tanya Bu? Apa wis paham semua nggih? Monggo saking ibu-ibu yang hadir di siang hari ini yang mau ditanyakan silakan. Mumpung beliaunya belum kondur, griyone tebih lewati alas kali berarti Bu. Niki alas, mereka alas malih. Monggo ibu-ibu yang mau ditanyakan silakan. Mumpung beliaunya belum kondur, jam 11 kurang seperempat. Betul yang gak ada yang tanyakan ibu-ibu? Oh ngapain? Langsung jawab primawan berarti ya? Oh nggak. Sudah semua chef ya saya toh. Nanti kenalan semua Bu. Nanti diskon spesial untuk mumpung sampai Ramadan toh Bu. Ya gitu ya. Sudah kenal saya atau Bu tadi? Siapa nama saya? Yo langsung ngapal Pak Eko, jadi kan apal DPL betul gak toh, nek karena aku apal. Nggih, jadi monggo Bu ya, monggo silaturahmi, monggo kalau ada apa-apa WA saya, follow saya di Facebook, monggo. Tempat saya itu sudah full 5.000 Bu, tapi untuk jenengan semua nanti endorse saya, benar saya dari desain nganter, monggo nanti saya terima pertemanannya. Ya, jadi mari kita nggak cuma putus di sini, tapi tetap jalin silaturahim gitu nggih. Saya akhiri hada minni, syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Nina. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nilna yang sudah memberikan beberapa wawasan untuk interpretasinya